Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iman Yasin. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pemaparan artikel yang telah saya rancang, yakni mengenai tentang unsur-unsur zakaf, syarat-syarat wakaf beserta jenis-jenis wakaf. Nah, langsung saja saya mulai. Yang pertama, perkembangan zaman yang telah mempengaruhi banyak hal. Nah, di sini di artikel telah dijelaskan bahwasanya perkembangan zaman kini telah mempengaruhi hampir seluruh aktivitas bergerak secara modern. Nah, dalam dunia wakaf pun, wakaf produktif kini telah menjadi sebuah perbincangan oleh berbagai kalangan, mulai dari kalangan akademisi, profesional hingga pemerintah. Nah, timbul perbincangan tersebut dilatar belakangi dengan besarnya potensi zakat dari berbagai sumber, mulai dari benda bergerak maupun tidak bergerak. Nah, contohnya di negara kita sendiri, di negara Indonesia, sumber wakaf produktif telah mencapai 200 triliun rupiah per tahun atau 420 ribu hektar tanah wakaf, sedangkan potensi wakaf bergerak lebih kecil daripada wakaf produktif dengan jumlah 188 triliun rupiah per tahun dalam bentuk uang. Nah, kemudian terdapat sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa wakaf produktif sering terjadi kegagalan yang dipelopori oleh nazir yang tidak dapat mengelola fungsi zakat yang tidak efektif. Dengan kurangnya pemahaman mengenai pengelolaan wakaf tersebut, ilmu wakaf sangat dipahami secara maksimal untuk menciptakan sebuah pemahaman yang baik dalam mengelola wakaf tersebut. Nah, wakaf itu sendiri itu apa? Nah, wakaf merupakan suatu istilah ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh seseorang dalam agama Islam dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki kepada orang yang berhak menerima. Nah, Multi Alif dalam karya Fadilah pada tahun 2017 menyatakan, berpendapat bahwa wakaf memiliki arti menahan atau menyalurkan manfaat maupun hasil, dan wakaf merupakan suatu istilah yang bersangkutan dengan bersedekah. Nah, jadi wakaf ini hampir sama dengan sedekah, memberi sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain. Dalam wakaf terdapat suatu manfaat yang besar dalam suatu masyarakat, atau dalam wakaf terdapat suatu manfaat yang besar, salah satunya mengalirnya pahala yang tak berhenti-henti dengan benda yang telah kita wakafkan kepada pihak orang lain. Contohnya seperti kita mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Nah, masjid tersebut digunakan untuk ibadah secara terus-menerus, maka otomatis pahalanya juga mengalir kepada kita. Kemudian pentingnya wakaf sangat berdampak bagi masyarakat, seperti dari penelitian Mu'alim yang meneliti mengenai perkembangan wakaf di YBSA dan YBW dengan judul artikel Ijtihad Ekonomi dalam Pengelolaan Aset Wakaf. Nah, dalam penelitian ini dijelaskan bahwa wakaf YBSA dan YBW merupakan dua jenis wakaf yang sama namun berbeda dalam pengelolaannya. Nah, pengelolaan YBSA dikelola dengan baik, tidak memisahkan harta benda dengan harta pengembangan. Namun YBSA dikelola dengan memisahkan harta benda dan aset pengembangan wakaf. Nah, dari saking pentingnya kita mengetahui wakaf untuk mengelolanya, di sini saya ingin memaparkan materi mengenai tentang unsur-unsur wakaf, syarat-syarat wakaf beserta jenis-jenis wakaf. Nah, metode penelitian yang saya lakukan yakni merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dengan menelaah dari berbagai penelitian terdahulu dan berbagai referensi buku yang telah ada, atau mengumpulkan data dengan bentuk daftar pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder.
langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, sebelum kita mengetahui lebih dalam mengenai wakaf, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu wakaf. Nah, wakaf merupakan suatu hal ibadah yang memiliki dampak positif atau banyak manfaat bagi seluruh masyarakat dan bermanfaat bagi kita sendiri. Nah, di dalam negara Indonesia, wakaf telah memiliki perlindungan hukum dalam Undang-Undang tahun 1945. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 mengenai wakaf yang merupakan salah satu peran negara dalam menjamin kesejahteraan. Nah, dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa lembaga wakaf sebagai salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki dampak positif dan manfaat ekonomi, merupakan pengelolaan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk kepentingan ibadah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kemudian wakaf merupakan tingkah laku dalam hukum yang telah lama dilaksanakan dan hidup dalam masyarakat, namun masih belum memiliki kelengkapan dalam pengaturan yang lengkap dan masih menyebar dalam bentuk peraturan undang-undangan. Nah, kemudian penduduk Indonesia rata-rata beragama Islam. Oleh karena itu, wakaf di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, khususnya dalam Islam, seperti pembangunan tempat ibadah, madrasah, serta wakaf sangat bermanfaat bagi sarana dakwah dan pendidikan dalam meningkatkan perekonomian. Kemudian, wakaf memiliki beberapa unsur yang harus dipenuhi atau yang harus ada. Di antaranya yang pertama, adanya wakif. Nah, wakif adalah orang yang memberikan benda atau yang mewakafkan benda. Kedua, mauquf bih, yakni jenis benda yang diwakafkan. Yang ketiga, mauquf alaih atau pihak perantara yang menerima zakat yang diberi oleh si wakif. Nah, kemudian yang keempat yang keempat adanya sigot, yakni pernyataan atau ikrar dalam memberikan zakat tersebut oleh si wakif. Nah, kemudian dalam penelitian terdahulu, yakni penelitian Junaidi tahun 2018, menyatakan pernyataan mengenai unsur-unsur dalam Islam dengan unsur-unsur dalam Undang-Undang 2004 Pasal 41 memiliki sedikit perbedaan, yakni perbedaan dalam menyebutkan istilah dalam unsur-unsur, namun memiliki makna yang sama seperti mauquf alaih, pihak yang menerima. Dalam undang-undang disebutkan dengan istilah nazir. Selain itu, dalam undang-undang terdapat unsur-unsur yang detail seperti jangka waktu dan peruntukan wakaf yang akan diberikan. Dalam rukun-rukun atau unsur-unsur wakaf memiliki persyaratan tertentu dalam melakukan wakaf yang harus dipenuhi oleh si seseorang dan oleh objek yang melakukan wakaf tersebut. sebagaimana yang telah disyaratkan bagi wakif untuk melakukan ibadah wakaf tersebut agar wakafnya itu berjalan dengan sempurna dengan keadaan yang sah, otomatis dengan keadaan yang sah. Yang pertama, syarat bagi wakif. Yang pertama, wakif harus orang yang merdeka atau bukan orang hamba sahaya. Merdeka dalam kamus bahasa Arab memiliki makna bebas dan lepas dari segala bentuk pihak atau kekuasaan orang lain. Kemudian syarat wakif yang kedua, berakal sehat, balik, cerdas dan tidak boros dan lalai. Nah, yang kedua, syarat bagi benda yang akan diwakafkan. Yang pertama, abadi untuk selamanya. Yang kedua, bermanfaat dalam jangka waktu panjang dan zatnya tetap. Yang ketiga, wujudnya jelas dan batasannya. Yang keempat, benda yang diwakafkan berupa benda yang bergerak atau tidak bergerak seperti tanah, buku dan lain-lain. Yang ketiga, syarat bagi mauquf alaih atau pihak yang menerima wakaf.
Yang pertama, penerima wakaf harus hadir dalam penerimaan. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, orang yang beriman kepada Allah. Dan yang terakhir, orang yang diberi tanggung jawab oleh wakif harus tepat dalam mengelola harta benda yang diwakafkan oleh wakif. Yang terakhir, syarat sigot ikrar. Nah, yang pertama, tidak digantungkan atau tidak dibebankan oleh orang lain. Yang kedua, waktu tidak memiliki batas. Yang terakhir, tidak memiliki niatan untuk mencabut atau mendapatkan harta yang diwakafkan itu kembali kepada kita sendiri. Nah, setelah kita mengetahui unsur-unsur dan syarat-syarat jenis-jenis wakaf, perlu kita pahami agar siapa tahu nanti kita bisa menjalankan wakaf. Nah, setelah kita mengetahui unsur-unsur dan syarat-syarat dalam menjalankan aktivitas wakaf, maka kita harus tahu jenis-jenis wakaf untuk memudahkan kita dalam melakukan ibadah wakaf. Nah, dalam pandangan peruntukan atau tujuan wakaf dibagi menjadi dua, yakni wakaf ahli dan wakaf khairi. Nah, wakaf ahli ini apa? Wakaf ahli ini adalah wakaf adalah wakaf yang ditujukan kepada orang kepada orang tertentu oleh wakif kepada orang atau lebih kepada seorang atau lebih. Wakaf ini disebut juga dengan wakaf zuhri dan wakaf alat aulad, yang artinya wakaf yang ditujukan kepada kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkup keluarga saja. Berarti wakaf ini artinya tidak menyeluruh, tidak diuntukkan untuk umum. Kemudian jenis wakaf kedua yakni wakaf khairi. Nah, wakaf khairi adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Artinya wakaf khairi ini adalah kebalikannya dari wakaf ahli. Tempatnya itu menyeluruh di tujuan kepentingannya itu menyeluruh, artinya ditujukan secara umum. Wakaf ini memiliki ciri-ciri, yakni tidak ditujukan untuk individu atau kelompok, tidak terbatas dalam penggunaannya, ditujukan untuk membangun kepentingan umat manusia secara umum. Wakaf khairi merupakan wakaf yang memiliki lebih banyak manfaat. Nah, berarti kan otomatis kebalikannya dari wakaf ahli. Nah, selain kedua jenis wakaf tersebut, wakaf yang dipandang dari tujuannya itu terdapat jenis wakaf gabungan. Nah, wakaf gabungan ini adalah jenis wakaf penggabungan antara wakaf ahli dengan wakaf khairi yang bertujuan untuk umum dan keluarga. Selain itu, jenis wakaf dapat dilihat dari waktu dan berdasarkan penggunaannya. Nah, berdasarkan waktu, wakaf itu dibagi menjadi dua, yakni wakaf abadi dan wakaf sementara. Nah, wakaf abadi ini merupakan wakaf yang dibagi oleh wakif sebagai wakaf abadi selamanya dan produktif. Contohnya ya seperti wakaf tanah untuk pembangunan masjid, itu kan otomatis wakaf abadi. Nah, yang kedua wakaf sementara. Nah, jenis wakaf ini diwakafkan wakaf ini yakni adalah wakaf yang mewakafkan jenis wakaf yang mudah rusak, sehingga dalam pemberiannya tanpa memberi syarat untuk mengganti sebagian yang rusak. Nah, kemudian berdasarkan penggunaannya, wakaf dibagi menjadi dua, yakni wakaf langsung dan wakaf produktif. Nah, wakaf langsung yakni jenis wakaf yang harta atau benda diperuntukkan untuk mencapai suatu tujuan seperti masjid. Berarti ini agak sama dengan wakaf abadi. Yang kedua wakaf produktif, yakni jenis wakaf yang jenis barangnya digunakan untuk produksi. Nah, dari beberapa pemaparan yang telah saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwasannya wakaf sendiri adalah merupakan salah satu jenis suatu ibadah yang di dalamnya berisi banyak manfaat bagi kalangan masyarakat umum atau masyarakat sekitar. Atau dengan kata lain, salah satu jenis suatu ibadah yang di dalamnya berisi suatu pemberian sebagian harta benda yang dimiliki oleh seseorang dalam dunia perekonomian. Wakaf memiliki peran dana berjalannya suatu perekonomian. Nah, otomatis wakaf ini banyak mengandung manfaat
bagi kita semua atau bagi umum. Kemudian dalam menjalankan wakaf terdapat beberapa rukun yang perlu kita ketahui, yakni adanya wakif orang yang berwakaf, dua, adanya mauquf b, benda yang diwakafkan, yang ketiga mauquf alaih, perantara orang yang menerima wakaf yang diberikan oleh si wakif, dan yang terakhir adalah sigon, ikrar dalam menyatakan perwakafan yang dinyatakan oleh si wakif. Nah, selain itu dalam menjalani aktivitas wakaf perlu diperhatikan syarat dan dalam menjalankan aktivitas tersebut, yakni penerima harus balik benda yang diwakafkan, jelas orang yang menerima hadir di waktu pemberian dan diucapkannya ikrar dalam mewakafkannya. Nah, setelah memahami unsur jenis-jenis wakaf, juga perlu diketahui wakaf memiliki banyak jenis yang dipandang dari tujuan, waktu, dan penggunaannya. Nah, mungkin sekian pemaparan mengenai artikel yang telah saya susun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.